Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS PPSDN Regional Bandung Angkatan 17 Kelompok 3 Sub Kelompok 1. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Luis Maria SPD, yang kedua Mirnawati SPD, Mia Amalia SPD, dan yang terakhir Titin Winarti SPD. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis isu global korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada beberapa jenis-jenis korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dana dalam jabatan, pemerasan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Adapun penyebab dari korupsi, yaitu dikarenakan adanya niat dan kesempatan. Dampak terjadinya korupsi yang pertama dari segi tata ekonomi, yaitu adanya pemborosan sumber-sumber dana, yang kemudian larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Dari tata sosial budaya, yaitu adanya revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dari tata politik, yaitu ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan dari luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Yang terakhir, dari tata administrasi, yaitu tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keaslian administrasi, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Ada beberapa teknik dan tahapan dalam penyelesaian isu korupsi, yaitu yang pertama pra-analisis, yaitu identifikasi beberapa isu korupsi dengan menggunakan peta helix. Kedua, menapis isu berupa pemecahan isu korupsi dengan metode USG. Ketiga, analisis isu, yaitu akar masalah dengan metode Fishbone dan SWOT. Dan yang terakhir, rekomendasi penyelesaian isu dengan menggunakan metode TABE. Ada beberapa isu korupsi di bidang pemerintahan, di antaranya kasus yang menimpa Menteri Sosial Juliari Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bansos penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Yang kedua, di bidang pendidikan, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menetapkan mantan kepala sekolah SMK Negeri 53 Jakarta Barat berinisial W sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana BOS dan BOB. Yang ketiga, di bidang usaha, Menteri BUMN mengungkap ada 159 kasus korupsi di bawah Kementerian BUMN. Yang keempat, di bidang komponen masyarakat, komunitas anti korupsi kurang berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Yang terakhir, di bidang media, masih kurang berperannya media dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pada tahap selanjutnya, yaitu menapis isu dengan menggunakan metode USG. Dalam metode ini, kami memberikan rentang penilaian 1-5 berdasarkan kriteria 1, urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua, seriousness, yaitu seberapa serius isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Yang ketiga, grow, yaitu seberapa besar kemungkinan isu tersebut jika tidak ditangani segera.
Untuk isu yang pertama, yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus suap Bansos penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Pada isu ini kami memberi nilai yang paling besar yaitu 15. Yang kedua, isu tentang Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menetapkan mantan Kepala Sekolah SMK Negeri 53 Jakarta Barat berinisial W sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana BOS dan BOP. Kami memberikan penilaian 12. Yang ketiga, pada isu Menteri BUMN mengungkap ada 159 kasus korupsi di bawah Kementerian BUMN. Selanjutnya, kami akan menjelaskan analisis masalah menggunakan metode fishbone atau tulang ikan. Fishbone ini adalah teknik yang digunakan untuk mencari akar permasalahan banyaknya kasus korupsi yang dilihat dari beberapa sisi, yaitu politis, organisasi, dan individu serta ekonomi. Yang pertama, dalam segi politis, ada berbagai banyak penyebab seseorang melakukan korupsi, antara lain ingin meraih kesuksesan dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua, dari segi organisasi, kultur organisasi sangat buruk, lemahnya pengawasan dan keteladanan pemimpin yang buruk. Yang ketiga, dari segi individu, yaitu gaya hidup yang konsumtif, sifat tamak, dan keimanan atau moral yang lemah. Dan yang terakhir, dari segi ekonomi yang didorong oleh kebutuhan yang banyak. Dan selanjutnya, alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, dan threat atau ancaman. Untuk poin strength, pemerintah kita memiliki lembaga independen anti korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Untuk weakness, yaitu rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill, kurangnya koordinasi terkait penyuluhan tentang dampak korupsi terhadap masyarakat, dan pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Nah, untuk opportunities atau peluang yang kita miliki, yaitu kemajuan teknologi atau banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas, adanya media yang berperan sebagai pengawas terhadap pemerintah, terutama dengan melakukan liputan investigasi mengenai korupsi seperti yang pernah kita lihat di TV ya, Mbak Nana atau Mata Najwa seperti itu. Dan yang terakhir, ada threat atau ancaman, yaitu, nah ini ancamannya, koruptor memiliki banyak relasi dan jaringan sehingga sehingga mereka bisa melakukan tindakan korupsi secara rapi. Penjelasan yang terakhir yaitu rekomendasi penyelesaian isu dengan menggunakan metode tabel. Untuk alternatif penyelesaian masalah dapat dilihat dari penjelasan berikut, di antaranya membuat regulasi yang tegas di mana dampak dari regulasi tersebut membuat efek jerak, karena tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan. Sekaya apapun sumber daya yang kita miliki, jika dikelola dengan korup tidak akan menjadi sebuah kemajuan. Adapun tahap setiap alternatif penyelesaiannya, yang pertama, pemerintah membuat kebijakan tentang kurikulum anti korupsi untuk jenjang sekolah menengah dan perguruan tinggi. Yang kedua, akademisi mengikuti dan menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang dapat menanamkan nilai-nilai luhur anti korupsi. Yang ketiga, pelaku usaha memberikan dukungan akademisi melalui bidang ekonomi. Yang keempat, masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ikut serta mengawasi dan mendukung pemerintah dalam membangun upaya memberantas korupsi. Dan yang terakhir, media diharapkan dapat membantu secara maksimal dan menguak fakta korupsi yang terjadi di Indonesia untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan yaitu terbentuknya generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menjadi pemimpin yang memiliki kesadaran diri dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur anti korupsi agar dapat tercipta kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi.
Adapun elemen atau pihak yang terkait yaitu pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, dan media. Demikian presentasi dari kelompok